Samosir. Oh, dari kesenian Samosir. Kita sama-sama pelaku seni budaya. Oke, jadi Bapak Tua ini di kesakralannya, kalau saya lebih ke seni pertunjukannya. Nah, gitu dia. Jadi apa yang sampaikan Bapak Tua ini, saya krit dia ke seni pertunjukan, itu dia. Jadi otomatis sedikit banyak apapun ceritanya, sedikit banyak kita pasti mendengar agar seni pertunjukan itu tidak melanggar nilai-nilai keluhuran daripada budaya dan tradisi itu kira-kira. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua tentang pertanyaan tadi, bagaimana cerita tentang Pusuk Buhit. Nah, kita bicara tentang mitologi aja ya. Kalau secara geologi dan lain-lain nanti buka aja Google, itu maksud saya. Karena bahwa gunung-gunung Pusuk Buhit ini peninggalan, kalau secara geologi dan lain-lain, secara keilmuan, bahwa Pusuk Buhit adalah peninggalan dari letusan Gunung Toba. Kira-kira berapa puluh juta tahun yang lalu kan itu kan. Nah, kalau itu nanti searching aja di Google. Nah, tapi secara mitologinya bahwa penekanan menambahkan apa yang disampaikan Bapak Tua saya ini, bahwa perlu diketahui Pusuk Buhit itu adalah suci bagi kami, orang Batak. Tadi udah disampaikan bahwa ada legenda, ada cerita, ada mitologi di sana yang masih tertanam dan terawat sampai sekarang. Percaya tidak percaya, harus percaya gitu maksudnya. Ya, kan ceritanya kenapa harus percaya? Kebetulan atau tidak, bahwa tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kesuciannya, tanda-tanda bahwa dia itu sangat sakral. Ada banyak kejadian-kejadian aneh yang kami alami, yang dialami orang lain, yang kami lihat sendiri, yang diceritakan orang lain. Ada yang tiba-tiba hilang karena ngomong jorok, contohnya seperti itu ya. Ada tiba-tiba hilang ingatan karena tidak percaya. Pernah ya bukan tidak percaya itu maksudnya. Dia percaya, tapi mungkin ada sedikit mungkin dengan kepercayaan kami warga Samosir, ada yang dilanggar. Dia fotografer gitu kan, dia fotografer, kasih, tiba-tiba dia dibawa ke dunia lain gitu maksudnya. Tiba-tiba dia dibawa ke dunia lain dan dia ada seminggu lebih ya nggak dapat, dan tiba-tiba nggak makan nggak minum, tapi pulang-pulang dia udah telanjang. Pulang-pulang dia seperti kehilangan ingatan dan badannya penuh duri, dan dia bisa ceritakan semua apa yang dialaminya di Pusuk Buhit. Gitu. Jadi yang artinya di sana, makanya saya bilang tadi, percaya tidak percaya, ya minimal maksud saya kan, minimal maksud saya hargai keyakinan kami gitu ya. Sebagaimana kami menghargai keyakinan adik-adik kami, gitu maksudnya, ya kan? Itu poinnya ya. Oke, bahwa nanti boleh adik-adik kami simpulkan, oh segitu dalamnya ya orang Samosir mempercayai Pusuk Buhit, itu maksudnya. Oke. Lalu yang selanjutnya, bahwa keahlian atau kemampuan opung kami dulu. Contoh, panggil hujan. Ya. Terus yang paling utama, setiap kali ada perjanjian dengan marga lain, dengan keturunannya, dengan adik perempuannya, anak perempuannya, setiap kali ada perjanjian biasanya dibentuknya dalam bentuk air. Contoh gini nih, dia ambil tongkatnya, lalu dia pajokkan ke air, ke tanah, lalu dia berjanji bahwa di tempat ini tidak boleh ada pelanggaran bla bla dan lain-lain, dan tandanya pasti air. Itu loh, tandanya pasti air. Lalu dari tanah muncul air, dan itu bukti-bukti yang tidak boleh dipungkiri, yang tidak boleh disangkal. Pernah ada keberadaan dia di situ, opung kami itu. Dan di lima titik yang tadi itu yang Bapak Tua saya sampaikan tadi, mungkin besok kalian boleh lihat langsung. Itu bukti-buktinya bahwa kami yakini itu adalah hasil doanya kepada Mula Jainabulon atau kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bentuk itu semua pasti air. Kenapa air? Kan itu pertanyaan seperti itu ya. Kenapa air? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain-lain? Ya. Bahwa dalam filosofi orang Batak juga, dalam segala aspek kehidupannya, selalu yang paling utama itu adalah air, sumber kehidupan. Maka dari itu semua,
yang tadi tradisi kami, contoh mau masukin rumah nih, masukin rumah ya, rumah baru dibangun dan lain-lain. Yang pertama kali yang harus dibawa air. Jadi antar dulu air ke rumah itu, lalu masak. Itu tradisinya, karena dimulai dari yang tadi itu, yang kebiasaan-kebiasaan kampung kami selalu berhubungan dengan air. Yang selanjutnya dia pasti berhubungan dengan pengobatan. Keturunan dari si Raja Baket, si ahli pengobatan. Ahli pengobatan. Jadi bahwa bukti-bukti keberadaannya, maksudku, bukti-bukti keberadaannya. Kalau dihitung, contohnya Marga Limbong sudah berapa keturunan di sini? Itu udah ratusan tahun itu maksudnya. Itu bukti keberadaan Opung. Ada memang Marga Limbong pernah, Limbong Mulana pernah tinggal di situ. Dan bukti-bukti sejarah yang tadi itu bentuk, contohnya peninggalan apa dan lain-lain, itu lengkap semua di Cianjur mula-mula. Lesung. Iya, ada Lesung. Ada Rumah Bolon, usianya udah ratusan tahun, ya kan? Dan yang paling inti sebenarnya, yang paling utama adalah persawahannya. Sawah. Iya, persawahannya dong, iya kan? Karena persawahannya ada pengairan, persawahan ada pengairan gitu kan? Dan itu udah ratusan tahun, maksudnya bukti keberadaan Opung kami memang ratusan tahun di sini. Nah, lalu pertanyaannya kan gini, seperti yang ada di kami tanya tadi itu kan, asal muasalnya Pusuk Buhit itu secara mitologi tentunya yang tadi itu ya, bahwa kami yakini dia memang sengaja Tuhan ciptakan untuk tempatnya orang Batak berdoa sesungguhnya. Doa. Iya, jadi terlepas daripada masalah yang tadi itu ya, apa namanya, tentang keilmuan ya, keilmuan dan lain-lain, penyembah berhala gitu maksudnya. Jadi sesungguhnya enggak, minimal saya bilang yang tadi itu, besok kalian kamu ke Pusuk Buhit ya. Yang kenapa saya tadi buka percaya nggak percaya aja deh, gitu. Maksudnya ya sama dengan saya menghormati keyakinan kalian, maka minimal seperti itu, nggak usah percaya kepercayaan kami tapi hormati aja gitu maksudnya. Itu dulu nanti kita kembangkan lagi. Ya. Itu terkait yang 8 situs itu Pak, yang tadi kan kayak Boto Bobon gitu. Apakah itu setelah kami saya cari ya Pak, yang di Cianjur mula-mula ini kan di Gersat Pusuk Buhitnya tuh ada 8 situs. Apakah sejarahnya itu memang berkaitan Pak sama lain? Iya. Misalnya SP Sudai, Batu Bobon, Sawan gitu. Bagaimana itu Pak hubungannya? Oke, baik. Jadi itu semua ada kaitannya dengan kita runut dulu nih sekali ya. Jadi Opung kami ada namanya yang paling bungsu lah. Ya, si Ulung. Opung Rajauti. Jadi dia memang punya kekurangan fisik. Iya. Dia tidak boleh berjalan. Tetapi dia diberi Tuhan kelebihan lain. Maka Uti itu kan artinya boleh paham semua. Jadi si Rajauti, kenapa dia dinamai si Rajauti? Karena dia mampu mengobat, paling ahli tabib, dia gurunya para tabib lah. Bahkan dia lagi si Raja gitu maksudnya. Kita kaitkan. Iya, keterkaitannya dengan Siama Raja. Lalu karena kekuasaan yang Tuhan Maha Kuasa ceritakan, lalu bapaknya si Raja Batak mengantar dia ke satu tempat. Nanti mungkin Dagus boleh menunjukkan itu. Guanya. Ada guanya di sana. Ya, Jadi gua. ditaruhlah di sana. Taruh di sana. Jadi otomatis berarti yang tinggal bersama dengan orang tuanya Pasaribu, Limbong Mulana, Sagala Raja, sama Melau, Silau Raja. Nah, tadi kan kembarannya kan si Biding Laut. Ya. Ada orang yang mempercaya itu si Biding Laut itu adalah Nyi Roro Kidul. Apa demikian? Karena setelah si Opung Rajauti diantar ke Pusuk Buhit ke guanya, putus cerita tentang si Biding Laut. Nggak ada cerita tentang dia. Maka ketika penelusuran dan lain-lain, ya percaya nggak percaya, ya berusaha percaya juga bahwa ada yang bilang dia memang sampai ke pantai selatan, itu dia. Pergilah dia gitu artinya. Nah, tinggallah yang berempat pasang ini. Iya. Ya. Nah, tadi. Nah, yang berempat pasang ini itu masing-masing meninggalkan yang tadi itu situs sejarah itu. Semua itu. Jadi ada ceritanya, contohnya Pasaribu ya, Saribu Raja bersama dengan
Ciburu Pareme yang kembarannya. Nah, kembarannya ya peninggalannya itu Batu Hobon. Nah, gitu dia. Jadi mungkin untuk itu boleh Bapak tua saya lebih paham tentang mana sesungguhnya titik-titiknya peninggalan masing-masing keturunan yang empat ini. Iya, 8 jadinya ya. Karena 2/4 iya. Itu dia. Pastinya ada dia masing-masing kami itu ada pertanda, ada objeknya, ada situsnya di situ. Dan ada cerita yang itu ceritanya sudah turun-temurun. Turun-temurun ya Pak. Berarti nggak ada yang langsung kita pelajari, ada nggak itu Pak? Nah, itu dia kan. Jadi kelemahan orang Batak kan menulis. Oh. Kelebihan orang Batak ya kayak gini ngomong. Iya, kelihatannya gitu. Jadi turi-turian namanya kan, jadi betul dari mulut ke mulut. Jadi hasilnya memang untunglah ada universitas, ada sekolah dan lain-lain yang mau menuliskan hal-hal seperti ini kan. Kalau enggak kan, iya kan? Kalau enggak kan berarti 50 tahun lagi ceritanya kan hilang. Iya kan? Ini aja udah sebenarnya udah tergerus dia. Udah mulai kadang-kadang kami udah berantem dengan Bapak Tua tentang ceritanya kan. Karena udah ada mungkin yang enggak kesesuaian dengan apa yang aku dengar, dengan apa yang didengar Bapak Tua ini, apa yang dengar lek saya ini. Jadi-jadinya kadang-kadang kalau dalam sebuah pesta udah berantem kita. Karena nggak ada tertulis itu. Nah, di Pusubo itu kan Pak, kita buatlah tadi sejarahnya orang Batak gitu. Nah, orang Batak sendiri ketika mengunjungi Pusubo itu melakukan apa saja? Apakah untuk misalnya kita kaitkan ke ziarah nggak Pak itu? Sekaligus. Boleh. Ziarah boleh. Karena gini kan, kalau berziarah itu kan harus berarti ada objeknya kan, yang harus dikunjungi kan. Betul. Ya rata-rata yang tadi itu kalau orang yang memang udah serius sekali, itu semua ada seperti ini. Nanti tapi ada betul? Ada seperti ini. Ada aturannya gitu maksudnya. Jadi aturannya, contoh kalau mau ke Pusubo itu tuh dari mana dulu nih? Nggak boleh langsung ke Pusubo gitu dia. Nggak boleh. Jadi harus diziarahi dulu nih. Melulu dari atas Masing-masing dari bawah yang kita bilang masing-masing objek situs-situs itu harus diziarahi dulu dan dia harus yakin bahwasanya contoh nih kalau di Sibitulai gitu maksudnya kan. Siapa yang saya percaya di situ? Maka dia ku panggil kan, Mbak. Itu kan berziarah kan. Nah, itu saya panggil di situ. Ketika saya ke Batu Sawan, siapa penghudinya Batu Sawan itu saya panggil dong. Sampai nanti ketika sudah ya pokoknya ada aturan mainnya gitu dia. Nggak boleh ketika udah suka aja ke Pusubo gitu. Untuk orang yang percaya aja ya. Itu untuk yang kita betul. terima kasih. Tadi saya bilang non artio di. Oh, betul. Ada juga. Minyak itu. Jadi ini kan telur pasti kita udah pahami bahwa dia bakal jadi ayam gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya kalau punya modal ayam juga bagus gitu. Nah, iya kan. Tapi ya telur pun diterimanya gitu saja kan. Tapi ini gimana ya gue bilang ya, tidak hanya satu yang mengalami, banyak orang mengalami, sama dengan jeruk kolot yang tadi. Kalau kamu punya niatan yang tidak baik, dia lihat telur itu nggak ada tanda-tanda busuk, tapi kalau kamu punya niatan yang nggak baik, dia biasanya akan busuk. Apa dia? Bau dia. Sama dengan jeruk kolot yang tadi, kalau permintaan kita tidak akan dikabulkan, kayaknya jeruk purut itu tuh nampak dia bagus, kita beli bagus, pokoknya setelah dibuka dia aneh-aneh di dalam gitu kan. Sama dengan telur yang tadi. Dan doanya ada itu, gitu maksudnya. Di masing-masing itu ada doanya. Ada. Terus secara khusus untuk telur itu, dia kan minyak. Jadi minyak itu dalam kepercayaan kami, minyak itu adalah rezeki atau berkah. Gitu kan. Jadi asam berminyak gitu kan. Kalau dibilang seperti itu, ada berminyak, ya bisa disimpulkan ya, kalau berminyak berarti licin maksudnya dengan cerita gitu ya. Lancar lah, rezeki lancar, kesehatan lancar dan lain-lain gitu ya. Kalau sirih dan jeruk purut doanya kemana Pak?
yang tadi itu bahwa contohnya gini, dan itu tidak hanya digunakan untuk opung kami maksudnya siri yang tadi. Kalau kami contoh mau meminta gondang lah, meminta gondang nih, mau acara memulai ini, ya kami sampaikan juga naporaktiar namanya tadi itu, siri itu. Sebagai bentuk permohonan, lambang permohonan, gitu. Dan biasanya diselipkan di dalam itu uang. Jadi namanya bahasa kalau contohnya saya mau naporaktiar juga, sama gitu. ada ringkitnya atau uang. Jadi sebagai media dia bahwa akan percaya ya kebetulan wangi juga kan, sirikan wangi juga kan. Jadi ya medianya seperti itu dia. Ini yang tadi naporaktiar namanya kan. Kalau permohonannya sendiri itu namanya apa? Tonggo. Iya, tonggo. Doa. Misal mau ke aksi itu mau bertonggo. Bisa jadi permohonan itu maksud tadi namanya. Jadi gini nih. Jadi kalau dulu setiap orang yang datang ke Pusat Buit pasti dia cari serta Pung gitu maksudnya kan. Serta Pung si milik udah. Maaf Pung, cucu punya aku gitu kira-kira. Tapi kalau doa, ketika kamu udah sampai di atas, kamu punya permintaan, ya baru namanya tonggo, itu berdoa dia. Yang pengalaman spiritual yang menjadi bukti nyata keberadaan itu, gitu ya. Jadi ada buktinya tuh. Salah satu tadi itu pengalaman spiritual. Yang kedua bahwa kopter lah naikin lah. Dia nggak boleh harus jalan kaki. Itu kenapa dia sampai bolak-balik? Karena pasti dia punya pengalaman spiritual di sana. Iya kan? Oke. Tentang kenapa bisa tergerus? Tidak bisa diperdebatkan itu maksudnya. Kembali ke iman kan. Nah. Yang kedua, yang selanjutnya tidak boleh dipungkiri. Saya bilang seperti ini. Pernah ada ambil doktor, dan ini salah satu dia penelitiannya tentang judul skripsinya, judul apanya, karya tulisnya, Sahala Harajaon, pengaruh Sahala Harajaon terhadap konsep pengembangan kepariwisataan Danau Toba. Jadi Sahala Harajaon ini, Sahala itu adalah roh, Sahala Harajaon berarti roh kerajaan. Jadi masing-masing orang Batak diberi roh, diberi karisma untuk ada yang menjadi harus pemimpin, ada yang menjadi pemain gondang, ada itu Sahala Harajaon. Ada yang memang kerjanya hanya ngomong aja di pesta. Dan setiap kali dia ngomong, semua diam, senyap. Perhata. Dan dia mendapat Sahala Harajaon itu. Nah, judul skripsinya di situ. Bagaimana pengaruh Sahala Harajaon itu terhadap pengembangan kepariwisataan. Nah, saya bilang seperti ini. Ya, pembukaannya bahwa tidak bisa dipungkiri, maka banyak hal buruk, ya ada hal baik ya, tapi ada hal buruk yang terabaikan. Salah satunya apa? Tentang ini, pelestarian budaya. Karena ketika saya contohnya memegang jeruk purut yang tadi, cap orang udah negatif. Langsung yang dicap sama aku itu adalah penyembah berhala. Ketika saya memegang siri yang tadi, saya udah langsung dicap penyembah berhala. Iya kan? Tanpa mengganggu kepercayaan gitu maksudnya. Nah, sekarang kembali ke yang tadi itu tentang kebetulan saya kan yang tadi itu bilang bagaimana mengkrit, bagaimana mengangkat nilai-nilai budaya ke atas panggung tanpa menghilangkan kesakralannya atau kebudiluhurannya gitu maksudnya. Nah, tanggapan kami tentang itu, tanggapan kami sebagai pelaku seni budaya dan pariwisata Kabupaten Samosir seperti yang disampaikan Pak Batu saya ini. Kalau saya tidak sampaikan itu saya berdosa, hanya itu sebatas itu kan. Jadi ketika saya sampaikan contoh gini nih, kalian mau ke Pusat Buit besok? Iya. Patuhi ya segala persyaratan yang sudah kami sampaikan. Gitu maksudnya. Kalau adik-adik kami tidak mau mematuhi itu kan sudah di luar daripada wewenang kami. Iya, betul. Tapi kalau ada resikonya tanggung sendiri kan itu maksudnya kan. Iya kan? Tanggung sendiri. Tapi kalaupun contohnya nggak ada resikonya kan ya puji Tuhan, haleluya kan itu kan. Alhamdulillah bilang. Iya kan? Iya kan? Jadi saya rasa itu kembali ke keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir kalau tanggapan kami dari karena kebetulan Danau Toba sudah ditetapkan menjadi daerah super prioritas kan, betul. itu semua pasti makin tergerus kan. Itu semua pasti makin tergerus.
Jadi budaya-budaya ada yang paling kami pegang teguh. Yang paling kami pegang teguh istilahnya ini, kalau di Muslim saya nggak tahu, tapi kalau di Kristen katanya ini titah. Kita. Semua dilandasi patang gitu ya. Kalau pantang itu kan pantang menyerah, nggak seperti itu ya. Kalau kata pamali gitu dia. Jadi pantang itu nggak boleh. Contoh gini nih, sepatutnya saya boleh manggil abang sama Bapak Tosen. Iya. Tapi sangat elok kalau saya panggil Bapak Tua gitu ya. Jadi marga karena di atas saya, maka dia saya tempatkan di atas bapak saya. Betul. Oh, ada struktur begitu ya, Pak? Iya, itu sebenarnya itulah kebatakan itu maksudku. Kebatakan itu, namanya. iya, itulah kebatakan itu. Yang tadi kita bicarakan semua itu ajaran-ajaran dari Busu Putih, sesungguhnya yang diajarkan seperti itu. Yang tadi toka. Jadi maaf ya Dek ya, contoh ini. Toka itu kamu nggak boleh buka hijabmu gitu. Iya. Ya kan? Iya. Gak ada hukuman, tapi ada kata patang di sana. Jangan. Iya. Tapi dia udah di atasnya jangan gitu maksudnya. Oh. Kalau kamu langgar ada ada konsekuensinya. Nanti kamu hanya sampai di pintu surganya, nggak sampai ke surga kan gitu. Iya, kira-kira seperti itu ya. Iya kan? Nah, patang juga seperti itu. Iya. Patang contoh gini nih, ada tulangku di sini. Iya. Ada tulangku contohnya, itoknya saudara laki-lakinya mamaku. Kalau duduk sini saya nggak boleh duduk seperti itu. Oh, ya. Toka. Toka, nggak boleh, gitu deh kan. Hoi, bilang seperti itu sama orang tua, toka. Kira-kira seperti itu deh. Lalu, ini kan mamanya namburuku. Iya. Nah, tiba-tiba dia megang kepalaku. Nah, tulang onyan, saking kompaknya nih. Saking kompaknya, toka, nanti kamu takut kualat. Gitu dia. Jadi kualat disukut. Nah, kira-kira seperti ini nih. Iya. Jadi kata-kata toka itu, kata-kata jangan, udah di atas jangan ini ya. Itu harus dipegang teguh sampai ke subuhnya, sampai turun juga. Oke. Jangan, kalau jangan udah jangan aja, udah pokoknya. Kenapa rupanya apa seperti itu? Jangan ini ya, jangan ngomong jorok ya. Contohnya, maaf ya, kalau paling ke atas nanti kebelet pipis lah ini kan. Jangan pipis sembarangan ya. Kenapa rupanya kalau pipis sembarangan? Pasti ada penyebabnya nanti kalau kita lawan. Nah, hati-hati kau gitu loh maksudnya. Gitu dia. Tapi kalau marah punggu gitu maksudnya. Kalau kita tanya, Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada yang percaya dengan itu, banyak. Tapi kami tidak punya hak juga untuk menghukumi, menjustifikasi orang-orang yang tidak percaya, kan itu pertanyaan tadi. Jadi tindakan kami hanya bagaimana yang seperti ini kami. Tadi siapa yang WA aku? Kamu ya? Saya, Pak. Iya, Oke. betul tadi. Ketika kamu WA saya, lalu saya bilang iya, saya yang datang ke sana. Oh, Bapak yang datang kemari. Iya, itulah bentuk kami yang tadi ke pertanyaanmu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap ketergerusan budaya itu? Nah, ini saya hadir di sini. Itunya. Lalu kamu tuliskan itu. Lalu akan banyak nanti yang tahu. Gitu maksudnya. Jadi ya. Betul. Ya. Di bawah pendeta. Di bawah pendeta. Oh, tahu Pak. Penatua Bang, tahu Bang. Oke. Penatua lagi kalau di gereja. Penatua. Nah, saya sampai mau diangkat menjadi penatua hanya karena pengalaman spiritual ini. Jadi saya rasanya, kok ada yang aneh dengan diriku gitu. Ini kayaknya harus saya imbangi ini dengan apa? Dengan rohani maksudnya, dengan iman. Jadi saya nggak bilang negatif ya. Jadi pengalaman saya ada, pernah saya pergi ke satu tempat, kebetulan bapak saya sakit. Bapak tiba-tiba berhenti di satu tempat, kami nggak tahu yang punya rumah siapa, kami nggak tahu punya siapa. Lalu kami ketuk, itu mau tengah hutan ini, tengah hutan. Bapak saya sekarat nih, kamu tuh rupanya satu marga aku Pasar Ibu, rambut sampai ke tanah, ya kan? Rumahnya nggak ada lampu. Udah jam 8 malam atau jam 7 jam 8 malam lah. Udah sampai di situ dia tahu semua tentang aku. Soalnya gini kerjaan ya. Kamu punya pacar ini ya. Kamu ini ya. Kamu nggak cocok dengan pacarmu itu gitu maksudnya. Kamu nggak jodohmu itu. Paham. Dan semua ciri-ciri perempuan itu kasih taunya sama. Dan bapakku dibilang seperti ini, kamu nggak bakal sembuh.
kamu udah dalam begini-gini, nggak lama lagi umurmu. Benar, dia nggak lama lagi umurnya, meninggal setelah itu. Dan satu lagi, setelah itu nggak lama lagi Bapak tua, Pasar Ibu ini berdoa kok sembuhin. Iya, berdoa dia ke sembuhin, nggak sampai 3 bulan dari situ ya. Dia berdoa ke sembuhin. Pulang-pulang dari sana dicari aku. Sebenarnya dia nggak tahu rumahku kan, nggak tahu rumahku. Dicari, kenal nggak yang namanya ini gitulah maksudnya. Cari, kebetulan ya lumayan terkenal juga saya. Tahu lah orang gitu. Itu rumahnya katanya seperti itu. Pas kami jumpa, kenal aku, Bapak tua ya, aku bilang seperti itu ya. Nah, oh ya gini. Saya punya titipan dari Opung katanya seperti itu. Opung siapa? Aku bilang seperti itu. Opung siapa? Opung nomor 2 Pesubuhit katanya seperti itu. Oh, iya betul. Dia kasihnya lah batu sama batu cincin ini. Belum pira-pira yang betul-betul itu ya, masih jauh itu. Kasihnya lah batu. Dibilang seperti ini. Kamu kan punya pekerjaan seperti ini. Kamu kan banyak ngomong. Jadi setiap kali kamu ngomong, pas biar semua orang mendengar dan diam, kamu harus pakai ini. Kamu kan punya bos. Dan ketika kamu sudah ngomong dengan bosmu, apapun permintaanmu dikabuli. Kamu kan masih muda. Setiap kali perempuan yang kamu tembak lah gitu kan, yang tembak lah, incar lah kan, dia pasti marah kan seperti itu. Jiwa keserakan saya langsung muncul. Serakat dong. Itu kan. Merasa paling ganteng gitu maksudnya, paling kaya, paling apa. Iya kan? Itu kan fasilitas semua. Privilege itu kan? Privilege kan? Keren ini gitu Pak. Ini opung saya sayang kali sama aku gitu loh maksudnya. Pokoknya jiwa keserakan saya tuh muncul manusiawi kali ya. Nah, tapi saya bilang sama Mama, Mak simpan dulu saya bilang seperti itu. Kebetulan bapak saya punya cincin, tapi udah longgar sama dia. Dia bilang, udah cincin bapakmu aja kau pakai, gini biar nanti yang swasta. Percaya nggak percaya, tapi ceritanya inilah agak aneh. Lalu Mama saya simpan. Pas saya mau tidur, kayaknya tiba-tiba saya gelisah gitu maksudku. Kayak jiwa keserakan saya itu kayak mengantuiku. Bergejolak gitu. Tiba-tiba ada wajah perempuan, anak perempuannya bupati. Iya gitu kan. Kalau mau menggunakan ini kan jangan yang tanggung-tanggung gitu maksudnya. Iya kan. Jangan sama miskinnya juga sama saya kan gitu. Nggak berguna kali kan itu kan. Nah, yang bergejolak lah dia. Kayaknya ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba besoknya saya sakit. Sakit. Meriang lah kan sampai seminggu. Lalu tiba-tiba saya pastikan ini pasti gara-gara batu itu gitu. Itu gara-gara batu itu. Enggak lah, aku pakai lagi tuh. Aku takut serakah, aku minta. Pokoknya aku takutilah semua jadinya tiba-tiba. Dan ketika pas hari itu mama nanya, gimana? Aku udah sehat nih. Kita tempalah cincinmu itu kan seperti itu kan. Gue bilang, nggak usah lama. Takut gue bilang. Kok takut kau? Aku takut tiba-tiba banyak kali perempuan yang suka sama aku. Gue bilang gitu ya, tiba-tiba tersadar gitu ya. Dan aku nggak mau nanti ya jadi sekarang kan suka-suka aku gitu maksudku. Walaupun tujuan Opung ngasih itu aku pastikan bukan itu ya. Iya kan? Ya pasti dong. Opung yang baik kan nggak mungkin mengharapkan cucunya jadi seperti itu kan. Tapi aku jadinya bergejolak maksudku. Nah ketika di otakku ini hal itu bergejolak, tiba-tiba kepikir, besoknya kepikir, pengen lihat maksudku. Mak, di mana kau taruh apa itu cincin itu? Mata batu cincin itu. Lihat di lemari kan seperti itu. Aku lihat di lemari hilang dia batu. Hilang batunya. Cincinnya sih. Dan lemari ini terkunci. Batunya hilang ya? Batunya hilang. Habis itu kayaknya aku bisa aja. Udahlah gitu lah maksudku kan. Nggak sampai 3 bulan lagi ya sebesar ribu datang lagi gitu. Pasar Ibu yang tadi katanya seperti ini. Udah diambil lagi batunya kan katanya seperti itu. Udah diambil Opung itu lagi batunya kan. Iya. Otakmu juga kotor katanya seperti itu. Langsung tahu ya. Otakmu kotor katanya seperti itu. Habis itu tapi ada yang tertinggal sama aku katanya. Nirok betul. Tapi kata Opung itu kau akan menjadi perpustakaan itu katanya seperti itu. Jadi pustaka itu adalah pustaka buku. Tolonan itu adalah tenggorokan.
Oh. Jadi saya tidak tahu apa-apa, tapi ketika saya ngomong, saya jadi seakan-akan tahu yang kita ceritakan. Awalnya tadi saya bingung nih, orang ini mau nanya aku pikirku, tapi kayaknya setelah ngomong, sepertinya oh iya paham saya gitu maksudnya. Jadi perpustakaan di Tolonan itu maksudnya. Jadi di tenggorokanku ada buku katanya seperti itu. Itulah katanya yang tertinggal. Iya. Ya. Saya pernah ceritakan sama Lei ini juga pengalaman. Jadi yang tadi saya bilang percaya tidak percaya harus percaya kamu. Minimal hargai kepercayaanku. Lalu pernah kami kayak kesasar gitu maksudnya. Jadi ada teman dari Medan, satu marga dengan kami, marga Malau sama marga Manik. Sudah lama kali dia pengen ke Subuhit. Sudah lama kali. Diajak lah ke sana, ayolah kata seperti itu. Tapi gue bilang aku gak sanggup, karena perutku udah besar. Gue bilang kayak gitu kan, gak sanggup gue naik Subuhit. Gue bilang, karena pengalamanku sekali di sana. Ayolah naik mobil kita. Harga yang bilang seperti itu, naik mobil kita kata seperti itu. Ya tapi sampai di mana gue bilang? Aku belum punya pengalaman karena aku dengar dulu ada gubernur Sumatera Utara yang tengah jalan nggak sampai naik mobil, nggak sampai dia, ya turun jadinya. Dijemput helikopter lah di bawah ini gitu maksudnya. Oh, iya. Iya kan? Karena nggak berani lewat Subuhit kan itu. Nah, aku pun berpikir seperti itu. Nggak sanggup aku pikir itu. Nah, ada berlima kan. Berangkatlah jadinya ke sana. Tikineng ngaron kebetulan. Tikineng pemilihan bupati kedua. Periode kedua sih ya. Mangindang. Jadi mobil adalah mobil calon bupatinya kayak pinjam itu nih, yang dua kardang ini. Pergilah kamu tuh. Tiba-tiba kami rasanya nggak melewati jalan lagi deh. Oh. Ini macam udah kemana-mana ini gitu maksud. Nggak jalan lagi dia. Pokoknya sepanjang masih ada kelihatan tanah udah jalan dia aja gitu. Tiba-tiba kami sampai. Tapi sepanjang jalan kan udah mau jatuh ya. Udah kayak mau jatuh aja. Udah sampai di sana, sampailah kami. Intinya udah kayak sedikit lagi lah. Iya. Nah, kan? Habis itu kan udah hujan nih tiba-tiba jam 5 sore. Habis itu mulai berpikir nih gimana turunnya, naiknya udah kayak gini kan gitu. Kalau turun kan bisa keren. Kalau naik masih bisa gas kan dulu gitu ya. Ini kalau turun dia licin gimana coba? Gitu loh bayangannya kan. Bisanya itu kata si kawan ini kan udah. Pas bapak tua mulai buaya nyeto idalana, ada tikungannya seperti ini. Nah ini pengalaman spiritual menurutku ya. Jadi ada jalan tikungan ke arah kiri kanannya batu nih. Batu licin, berlumut karena nggak pernah dilewati mobil kan, berlumut dia. Tengah-tengahnya jalan air di jalan nih, tikungan itu. Tapi gini nih bentuknya nih dia, agak mereng dia. Jatuhnya pasti ke Batu Sawang. Udah, tiba-tiba tikungan ke kiri, ban belakangnya gini, gitu dia. Ban belakangnya, pleset kan, jatuh dong gitu, bayangannya kan jatuh dong. Ya manggil Tuhannya lah gitu. Tuhan Yesus gitu. Ada yang manggil Maria gitu maksudnya kan. Gak ada yang manggil Muhammad gitu. Jadi kamu Kristen semua di dalam. Ada yang Katolik gitu waktu itu kan. Tuhan Yesus gitu lah. Bunda Maria gitu dia. Tiba-tiba rasanya, dan itu nggak hanya aku yang mengalami ya. Makanya aku berani ceritakan ini ya. Berlima kan bisa ceritakan ini pengalaman itu. Tiba-tiba rasa udah gini deh ya. Kayak udah bajatu kayak gini nih. Kan nggak logika kan, ini kan tekungan nih, nggak logika ini selamat lagi. Tiba-tiba kami berlima semua merasakan ada yang mendorong mobil itu. Iya, berlima. Kayaknya ada yang mendorong ininya, pantatnya kayak diangkat gitu. Gesernya ini, langsung mobilnya terjun bebas. Ke bawah jalan itu kan, licin kan. Dia udah diam kan semua. Udah diam, mati. Tiba-tiba mobilnya kayak kebanting kayak gitu ke sebelah kanan kan gunung nih, bukitnya. Dinaiki lagi, kan apa namanya? Ya gardang 2 apanya? Naik gitu dia. Tiba-tiba berhenti, jatuh dia, longsor kan? Zup, langsung gantung bannya itu, ban belakang itu. Dan kami ada setengah jam semua menganggap jiwa tidak pada raga lagi gitu maksudnya. Mati gitu. Udah mati kita. Dan kami sampai jam 11 malam di situ. Karena bisa lepas kan? Iya. Udah lapar kali. Tahu kok deh. Pengalaman spiritual yang paling anehnya lagi. Setelah kami boleh selamat, dan pelan-pelan nih. Setelah itu kan udah pelan-pelan.
Sama mama batu sawah. Bukan. Cibidudai. Sampailah kami jam 11 malam di situ. 11 malam. Dan sampai sekarang aku nggak ingat wajahnya yang mana itu. Tiba-tiba ada yang menyambut kami. Menyambut. Emang mulu udah kamu ini? Berdengar apa? Mengulu udah masih hidup kalian katanya. Masih hidup kalian. Dari mana dia kan itu kan? Itu dari mana? Tapi aku spontan aja bilang bapak tua kan satu marga dengan bapak tua. Dia butuh bapak tua, aku bilang seperti itu kan. Dikasih tahu pun itulah kan seperti itu. Dan dia dikasih tahu semua terjadi kan sepanjang perjalanan sama dia. Dan kami disuruh mandi, habis itu kami disuruh makan. Bayangkan disediakan makan. Katanya udah nggak ada yang kasih tahu kan mau sampai di situ. Ya kan? Ada yang kasih tahu kami mau bakal sampai di situ. Di jam 11 malam. Jam 11 malam di sini jam 8 udah sepinya di sini. Apalagi apa ya? Apalagi Cibidudai. Dan aku sampai sekarang gak ingat wajah bapak yang menyambut itu. Dan intinya kami dikasih makan gitu. Dan ketika kami itu runut semua dan semua ingat persis apa yang terjadi itu. Artinya nggak hanya kayak mimpi ya. Iya. Tapi yang berlima aku bilang, kamu rasakan nggak seperti ini ya? Ya rasakan. Semua rasakan itu. Nah, itulah deh pengalaman spiritual. Maka yang tadi kita bilang, ya kamu semua sama dengan agama kan? Kamu pasti punya pengalaman spiritual menjadi Muslim. Saya juga punya pengalaman spiritual menjadi Batak dan Kristen dalam itu. Dan tidak semua harus mempercayai itu kan. Tapi minimal menghargai dan menghormati gitu. Oke, dari cerita abang nih dan bapak juga, udah sesering itu nggak ke Pusuguit? Sudah seringkah ke Pusuguit? Atau Kalau saya 2 kali. Event kali? Kalau saya masih 2 kali. Masih 2 kali. Kalau mungkin kalau bapak tua ini kalau ada yang mau memohon harus ikut ke sana, kita Pergi. wah, ada tonggonya orang-orang yang hidup di sekitaran itu, ya memang tonggonya untuk kami jod, untuk kemenyan itu. Karena dipercaya dari wujud dari seorang perempuan. Jadi ketika mereka berdoa, ketika mereka bertonggo, yang disebut-sebutnya adalah penghuni atau sosok yang si dewi yang ada di kemenyan itu gitu. Gitu, jadi tonggonya banyak. Kalau misalnya kita yang kan tadi tonggonya tuh udah banyak tuh. Kalau kita ini kan pengennya membawa Pusuguit ini jadi pilgrimage tourism gitu. Nah, kalau kita asumsikan misalnya ada seorang yang kesini, dia nggak tahu gitu mau tonggonya apa tuh. Nah, Oke. itu ada tonggo umum nggak ya? Saya jawab ya, langsung ini. Ini fix ini. Nanti ditambahkan mungkin sama saya dan bapak saya. Untuk orang yang tidak paham, tidak perlu bertonggo. Untuk orang yang awam apa dan nggak perlu bertonggo, maka ada seperti bapak tua ini contohnya kan. Dia ada orang-orang pilihan yang memang pekerjaannya hanya bertonggo. Yang tadi kau bilang itu nomor satabi. Iya, permohonan, permisi gitu maksudnya. Karena saya nggak paham. Gitu deh, saya nggak paham, jadi saya hanya permisi. Andai kata nanti aku pun ada kesalahan, mau dimaafkan, saya tidak paham maupun contohnya itu kan, itu namanya masa tadi. Tapi ketika, di orang Batak ini, khususnya Batak Toba ya, maka agak melenceng sedikit deh ya. Maka sebenarnya kalau kita mau merdeka, kita sudah memenuhi syarat itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahkan bayangkan bahasa aja, kita ada spesifikasinya. Ada bahasa Martonggo, ada bahasa Mengadung, ada bahasa Raja, ada bahasa Hatuban, ada bahasa lain-lain. Bayangkan, untuk bahasa Martonggo itu orang-orang sembarangan nggak bisa. Karena bahasanya memang agak berbeda dia. Bahasa Batak tetap ya, bahasa Batak dia. Tapi orang Batak yang hidup zaman sekarang, bahkan yang 10 tahun di atas kita, atau 20 tahun, 30 tahun mungkin ya, dia bahkan tidak paham dengan arti tonggo itu. Asal tonggo mau hobi pengalul, pengulah jangan boleh namanya digijang dilangis gitu dan gitu kan. Bingung ya, apalagi generasi muda kan apa aja bilang. Karena yang generasi muda tahu kan
kata kasar. Iya. Gitu dia. Jadi nggak semua orang bisa martonggo. Nggak semua. Jadi harus ada macam apa itu namanya? Kayak sekarang ustadz lah itu, pendeta lah itu, ya khusus memperkerjakan untuk berdoa gitu dia. Ya, untuk menambah yang dibilang Bapak udah tadi, ada 3 syarat. Yang pertama niat, ada niat mau naik. Satu. Yang kedua ada dalam mimpi, karena mimpi itu menunjukkan bahwasanya harus tahu datang ke sini. Yang ketiga ada dari orang pintar mengatakan, itu penyampaiannya harus kau ke sana. Yang lewat sini bela dengan anak-anak diceritakan semua. Bapak Ibu nggak boleh pakai alas kaki, sandal gitu. Siap. Walaupun ya dalam hatiku kan ngapain harus percaya kan gitu kan. Tapi sensasi aja gitu kan. Menghargai dia, menghormati kepercayaannya. Lalu bapak Ibu nggak boleh bersuara di dalam. Iya. Terus kalau nanya gimana? Ya berbisik aja, kata seperti itu. Makin seram dong. Iya kan? Harus berbisik kan. Gitu kan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu boleh tidak pakai senter dan boleh pakai senter. Tapi kalau nggak pakai senter, Bapak Ibu ada kemungkinan untuk tersesat. Loh, kenapa nggak dibilang aja? Pakai senter udah titik kan gitu kan? Tapi bilang seperti itu. Nah, tetapi dengan rasa hormat yang tadi itu terhadap apa yang diyakininya, aku tanya dia, sebaiknya bagaimana Pak? Kan gitu dong. Sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya Bapak pakai senter. Mintalah senternya, tapi sewa 10.000 kan itu kan. Oh maksudmu bisnis, pikir kalau mati. Tapi aku nggak pernah dibilang bisnis karena yang tadi itu dipercaya. Yang selanjutnya, maksudku ini harus fix maksudku untuk adik-adik kami. Kemarin aku baru cerita dengan seseorang. Kami tahun kemarin dari Bali. Sebetulnya asal aku ke Bali, aku yang kebayang dalam benakku pasti bisnis pariwisatanya, ya kan? Ya. Nah, bagaimana mereka merangkai ini, merangkai kepercayaannya, budayanya, gaya hidupnya dan lain lifestyle-nya menjadi sebuah atraksi menurutku ya, menjadi sebuah atraksi dan menjadi duit. Ya kan? Nah, lalu pergilah kami. Aku ajak ada keluarga kebetulan di sana, ponakan. Ajak kami ke tempat yang kemungkinan ada kesempatan aku untuk dibohongi, aku bilang seperti itu. Oh, iya. Ya kan? Nah, aku bersiapkan diri untuk dibohongi, maksudku. Oke, kami pergi. Namanya lupa aku apa, tirta apa, tapi nama ritualnya lah melukat ya. Melukat. Oke. Sampai di sana, parkir bayar. Masing-masing orang bayar masuk. Sampai di sana ganti baju, sewa lagi. Sampai ke tempat selanjutnya bayar baju lagi, kain warna hijau. Udah habis di sana lagi. Karena sebenarnya aku udah persiapan diri untuk dibohong ya. Sampai di dalam lagi katanya seperti ini. Kenapa harus ada bunga itu? Oh boleh percaya boleh tidak. Tapi boleh bapak kalau mau percaya ambil bunga itu harganya hanya 5.000. Seru-seruan. Seru-seruan pun nggak mungkin saya lancang, maksudku. Walaupun saya berdoa, ya tetap dengan kepada Tuhan yang saya percayai. Tapi ritual itu saya ikuti, maksudku. Saya ikuti seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan yang saya percayai. Habis itu melukatnya nih, mandi nih. Mandi nih. Saya ikut semua ritualnya. Ada 13 air mancurnya saya mandi sampai 4 jam kan di situ. Kedinginan saya di air itu. Tapi dengan kata menghormati keyakinan mereka, saya tidak saya tidak berani untuk menyangkal satu pun. Salah satunya bentuk ketidaksangkalan saya, contohnya nih, ada 13 kan air mancurnya, sumbernya satunya dari atas kan, katanya seperti ini, air mancur pertama nggak boleh dimandiin. Kenapa Pak? Saya bilang, kenapa beli? Karena itu untuk para raja. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 boleh, ke-9 tidak boleh. Kenapa ke-9 tidak boleh? Karena itu airnya untuk ada keluarganya yang meninggal. 10, 11, 12 boleh, ke-13 tidak boleh. Nah, kebetulan yang 10, 11, 12, 13 ini di bak yang lain. Harus melompat maksudku, harus keluar dulu dari bak yang satu baru masuk ke situ. Nah, habis dari kolam yang satu ini, saya sebenarnya udah mau keluar nih. Saya udah mau keluar. Lama kali pikir udah mati kan. Udah mau keluar. Udahlah aku bilang seperti itu, udah selesai lah itu. Tapi katanya seperti itu. Om, katanya seperti itu. Om kan udah berdoa dari sana.
Air pertama untuk menyucikan mulut, air kedua untuk menyucikan pikiran, air ketiga untuk menyucikan pikiran dan lain-lain, dan minta diberkati semua. Yang 10, 11, 12 ini itu ilham agar Tuhan ngasih pencerahan apa yang mau Bapak lakukan ini. Itu kan keinginan mereka. Tapi aku nggak mau kualat dong, bikin dalam hati kan, iya kan? Jadinya kami turun lagi. Ayo itu turun lagi. Minta pencerahan lagi dari. Ya, nah, pikirku kalian juga kebusuh seperti kira-kira bayanganku seperti itu maksudku. Kalaupun nggak harus percaya, minimal yang tadi saya bilang, saya ulangi, minimal patuhi aja apa yang disampaikan oleh Lain Agus. Patuhi aja jalankan. Iya kan, daripada coba-coba. Iya. Iya kan? Ya kalau celaka dan lain-lain kan nggak ada yang tanggung jawab. Iya. Ya kan? Karena memang yang tadi kita bilang, kita sudah awali apa yang tadi kita baca bahwa kami yakini gunung itu adalah gunung suci. Ada yang celaka di situ banyak. Ada yang tidak selamat pulang dari situ ada. Ada yang gila pulang dari situ ada banyak. Ada yang dapat berkat dari sana ada, bahkan presiden. Ada yang kalah dari sana, setelah kalah lalu mati ada. Itu maksudnya. Tentang niatan tadi itu. Ada yang pernah nemu ayam di situ dibawa pulang jadi gila ada. Ada yang nemu ayam di situ setelah dibawa pulang dia jadi sukses dapat rezeki dapat ada banyak itu maksudnya. Nah, yang mana yang mau kepercayai? Terserah. Iya kan? Itu sih menurutku. Karena pun kami itu menurut kami baik gitu maksudnya. Oke. Tapi tadi Bapak Tuin udah bilang, Iya. sampai nanti di rumah pasti minta ya. Mohon. Oke deh. Oke. Oke. Sekian wawancara panjang juga ya Pak. Panjang Bang. dong. Ya, wawancara kami tentang penelitian ini. Semoga ada informasi yang Bapak dan Abang dan Bapak berikan kepada kami bisa kami terapkan dan kami buat di penelitian kami nantinya. Siap. Dan bisa harapan kami untuk membangun potensi Pusubuit dikenal masyarakat luasnya. Baik. Terima kasih ya Bang Pak atas waktunya. Oke, tapi aku punya titip pesan juga. Iya. Oke. Bahwa pesan kami intinya doa kami lah dulu. Doa kami semoga apapun yang kalian kerjakan di tempat ini sesuai dengan apa yang kalian harapkan kan itu dia. Tapi pesan kami sampaikan informasi ini, tulis sebagus mungkin. Iya. Tulis sebagus mungkin dia. Jangan sampai gini kadang-kadang gini dia. Kadang-kadang kalian mahasiswa ini membuat informasi baru yang membuat dia jadi sejarah itu keyakinan itu jadi melenceng. Hanya karena kalian sebenarnya kurang paham, tapi kalian tuliskan apa yang kalian pahami, tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ya, sok pintar maksudnya, maaf ya. Banyak seperti itu kan. Lihat di Google itu maksudnya. Banyak gitu yang jadi ceritanya melenceng, dan itu tulisan para sarjana, tulisan karya-karya tulis dari orang-orang yang nyusun skripsi. Karya tulis dari orang-orang yang dapat tugas dari kementerian. Tahu kalian? Hal yang paling sedihnya bagi kami di sini, makanya pesan-pesan kami nih, yang paling sedihnya, tiba-tiba kalian besok jadi narasumber kami. Sok pintar maksudnya. Tiba-tiba, iya, besok kalian setelah dapat gelar, besoknya dapat S2, besok dapat doktor, tiba-tiba kalian jadi narasumber kami di sini. Kok jadi narasumber dia? Narasumber jadi peserta. Coba. Bisa nggak kalian bayangkan? Gitu lah. Yang sering terjadi seperti itu. Karena memang apapun ceritanya, apa yang disampaikan, sebenarnya andai kata ini berbahasa Batak ya. Andai kata ini berbahasa Batak, apa yang kami mau sampaikan ini, aku yakin boleh membuat kalian makin merinding oleh Bapak Tuin. Tapi karena kadang-kadang bahasa Batak ini mau mentranslate tonggo, keyakinan, kadang mengurangi makna. Nah, ketika kalian tuliskan itu dalam bentuk bahasa Indonesia dengan pemahaman kalian sendiri, maka cerita-cerita yang sampaikan Bapak Tuin ini melenceng semua. Maksudku gini deh, andai kata ada yang kurang paham ketika sudah membuat ini dalam karya tulis maksudku, ya kami siap untuk mengkoreksi ya, karena kan narasumbernya, iya kan, iya dong, iya kan. Jadi kami boleh juga, siapa tahu ada yang terluka juga hari ini, atau tengah-tengah seperti ini deh, yang tadi sampaikan Bapak Tuh ini. Bapak Tuh ini kalau kami ngomong,
nih ngomong nih. Ada satu lagi aturan pergoci. Jadi ketika kami mau ngomong, orang ini bingung lihat saya karena semua yang sampaikannya bisa aku bahasa Indonesia kan. Iya, jadi karena aku pekerjaanku berbohong gitu maksudku. Bukan ya, maaf. Artinya gini, karena memang akunya pecinta budaya yang konsepnya yang tadi saya bilang sudah lebih condong ke seni pertunjukannya. Jadi ketika apa yang disampaikan Bapak Tua ini begini, ada mungkin ada hal-hal yang tidak kalian pahami maksudku. Gimana? Contohnya yang tadi ada mungkin beberapa hal. Gak ada salahnya kau tanya balik demi yang tadi saya bilang, demi kebudiluhuran ini ya. Iya kan, kebudiluhuran